Oke, kita mulai ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya nak? Saya harap kalian dalam keadaan baik di sana, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa pula untuk bersalawat ya, untuk mengingat jasa Nabi besar Muhammad SAW. Jadi semoga kita nanti berkumpul menjadi hamba yang soleh dan berada di belakang barisan beliau waktu masa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi melanjutkan materi yang semalam tentang Al-Kana. Jadi pagi ini kita akan masuk kepada tema baru yaitu tata nama senyawa alkena. Sebentar saya share filenya ya. Oke, sudah nampak ya semuanya ya. Tata nama senyawa alkena oleh saya sendiri. Jadi ada indikator pembelajaran yang menjadi panduan kita untuk pembelajaran kali ini. Ada 3, yaitu yang pertama, kalian dapat memberi nama dari struktur senyawa alkena. Yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu menggambarkan struktur dari nama senyawa alkena yang diketahui. Yang ketiga, kalian nanti mampu menjelaskan isomer dari senyawa alkena. Itu menjadi tujuan pembelajaran kita ya. Jadi kita masuk kepada bagian yang pertama dulu, mengenai apa sih alkena itu. Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh ya. Jadi dia nggak jenuh lagi karena ikatannya lebih dari 1 atau di sini disebut dengan ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Jadi nama alkena ini diturunkan juga dari senyawa alkana yang kemarin kita pelajari. Akhirannya itu yang diubah. Akhiran ana dirubah menjadi ena. Kemudian di alkana dia ikatan tunggal, maka di alkena menjadi ikatan rangkap. Rangkap 2 ya. Apa contohnya yang paling dekat dengan kita di kehidupan sehari-hari? Ya, saya rasa beberapa di antara kalian di daerahnya itu banyak kebun karet ya. Ini merupakan proses pengumpulan getah karet menggunakan wadah. Tahukah kalian bahwa karet alam ini monomernya itu merupakan salah satu senyawa di daerah sekitar kalian itu merupakan salah satunya itu senyawa alkena, yaitu isoprena ya namanya, isoprena. Jadi isoprena ini khususnya akan kita pelajari lagi di kelas 12 topik polimer ya nanti. Jadi apa faedahnya dari karet alam ini? Produk yang kita gunakan itu seperti ini ya, yang bawah ini ya, ban luar kendaraan bermotor. Jadi ada nggak yang masa kecilnya dulu main ban tapi besarnya kayak gini begitu? Seperti yang dibilang Pak Yusri tadi, main ban gelinding dipukul pakai stick gitu ya. Tapi bannya ban kayak gini. Atau bahkan ada lagi yang lebih ekstrim gitu. Bannya itu ban truk yang
ada di daerah pertambangan itu, truk raksasa ya. Ada yang seperti itu? Kalau kalian seperti itu, kalian luar biasa. Hebat, anti mainstream gitu ya. Oke, itulah salah satu contohnya, Nak. Jadi tetap ada faedahnya kita belajar ini ya. Kita lanjutkan. Rumus umum alkena itu adalah CnH2n, berbeda dengan alkana kemarin ya. Bedanya di mana? Kalau alkana kemarin ada bagian ujungnya lagi ditambah 2. Sementara di bagian alkena ini tambah 2-nya itu dihilangkan. Nah, contoh deret homolognya itu seperti ini. Ya. C-nya itu dimulai dari nomor 2. Nah, C-nya itu dimulai dari nomor 2. Jadi waktu angka 2 ini kita substitusikan ke huruf N, menggantikan variabel N, maka akan tercipta rumus molekul seperti ini. Ya, C2H4 begitu ya. Jadi namanya apa untuk C2H4? Namanya itu adalah etena. Kalau untuk alkana kemarin kan seharusnya etana ya. Ini akhiran ananya diganti menjadi ena. Nggak pakai K ya. Etena gitu. Nggak gitu cara nyebutnya. Yang ketiga, bagaimana kalau kita substitusikan ke variabel N? Maka C3 hanya 2 kali 3, 6. C3H6 ya. Ini namanya propena. Dengan penggambaran bahwa di sini ada ikatan rangkap. Nah, perhatikan ada ikatan rangkapnya ya. Ikatan rangkap. Nah, jangan lupa waktu mengidentifikasi strukturnya itu, kalian tetap harus mempertimbangkan bahwa atom karbon itu punya 4 tangan. 4 tangan ya. 4 ikatan kovalen. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke, kita teruskan. Bagaimana kalau atom C-nya 4? Pas ya, kali 2 aja ya. Jumlahnya itu perkalian 2 dari C-nya. C4H8. Bagaimana kalau dia nanti C-nya itu 9? Maka jumlahnya berapa? Dengan rumus molekul seperti ini. 18. Ya, 18. C9H18. Oke. Nah, perhatikan Nak. Muncullah kira-kira rasa ingin tahu kita ya. Di sini kenapa ya tiba-tiba ada angka 1? Di sini juga. Begitu ya kira-kira ya. Maka jawaban ini sebentar lagi akan pertanyaan ini sebentar lagi akan terjawab. Oke. Perhatikan. Yang pertama penamaannya itu tidak terlalu jauh berbeda dari alkana ya. Tidak terlalu jauh berbeda dari alkana. Akhirannya itu tetap diganti satu huruf aja sebenarnya. Di sini huruf ana, A-nya diganti menjadi E. Akhirnya penyebutannya jadi ena. Jadi penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan rangkap ya. Akhirnya nanti tujuannya supaya nomor ikatan rangkap itu dapat angka yang kecil begitu. Jadi contoh ini kurang lebih ada 4 atom C. Ada 4 atom C ya. Ada 4 atom C. Kemudian kita mulai menomorinya dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. 2 ini. 2. Sorry, ini 1, 2, 3, 4 gitu cara kita menomori atom C-nya ya. Nah, bagaimana untuk penomoran ikatan rangkapnya? Kita bandingkan dulu kedua struktur ini ya. Ini dibalik dia, dibalik dari yang atas. Dibalik dari yang atas. Kita membandingkan mana yang benar. Ini ikatan rangkapnya berada di sini, ya. Kemudian penomorannya otomatis dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Berarti dari sebelah kiri ya. Berarti di 1,
2, 3, dan 4. Nah, keterangan di bawah ini namanya 1 butena. Sementara keterangan di atas ini namanya 2 butena. Kurang lebih kira-kira dari kedua struktur dan penamaan ini, manakah yang benar? Yang mana yang benar, nak? Kira-kira? Yang bawah, Sir. Ke bawah? Iya, yang bawah ya. Karena perhatikan sebentar. Kenapa yang bawah benar? Jadi penomoran dari ikatan rangkap itu 1 di sini menunjukkan bahwa ikatan rangkap itu terikat di atom C nomor 1. Makanya dia mengikuti penomoran yang nomor 1. Ya. Kalau ini jelas salah ya, karena ini masih terhitung di nomor 1. Kalau nomor 2 seharusnya di mana ikatan rangkapnya? Nomor 2 itu seharusnya ada di sebelah sini. Berarti ikatan rangkapnya itu langsung berikatan dengan atom C nomor 2. Paham nak ya? Sampai di situ ya? Paham? Halo? Paham. Ya, saya ulangi lagi. Paham, Sir. Ya, kalau atom C-nya itu berikatan rangkap langsung ya, seperti ini, di atom C nomor 1, maka penomoran ikatan rangkap itu adalah nomor 1. Kalau dia nanti di atom C nomor 2, yang ini keterangannya seharusnya ikatan rangkapnya itu berada di sini. Ikatan rangkapnya langsung berikatan dengan atom C nomor 2. Jadi yang struktur atas ini salah, sementara yang bawah benar. Dengan tetap mengingat bahwa atom C itu memiliki 4 tangan. Jangan lupa ya nanti penggambaran strukturnya. Contoh, kita hitung 4 tangan. Ini pas nggak 4 tangannya? Atom C yang sebelah ini, yang saya tunjuk ini ya. C nomor 1. Dia 2 mengikat, tangannya mengikat. 2 lagi kemana? Ini ya. 1, 2, 3, 4. Pas ya berarti ya? Pas? Oke. Bagaimana dengan atom C nomor 2 ini? Pas nggak 4 tangannya? Coba. 1 mengikat H. Yang kedua, ke sebelah kanan mengikat atom C yang lain. 3, 4 mengikat atom C yang sebelah kiri. Pas ya, jumlahnya 4. Begitu juga untuk atom C yang lain. Itu semuanya itu pas berjumlah 4. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana untuk rantai bercabang? Nah, rantai bercabang. Ini hampir sama juga seperti penamaan alkana kemarin. Jadi, bedanya di sini adalah selain kita mempertimbangkan bahwa rantai induk itu adalah rantai terpanjang, kita juga harus mengingat bahwa rantai induk itu harus mengandung ikatan rangkap. Jadi nggak cuma panjang aja pertimbangan kita. Rantai induk itu harus mengandung ikatan rangkap. Contoh seperti ini. Kalau kita hanya mempertimbangkan rantai induk itu yang panjang, seharusnya rantai induknya kan ke bawah ya. Kan kalau kita perhitungkan ke bawah ada 5 atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi penentuan seperti ini tetap salah. Kenapa? Karena dalam rantai induk alkenanya itu tidak mengandung rangkap. Jadi yang benarnya gimana? Boleh pendek asalkan ada ikatan rangkap. Jadi prioritasnya adalah dia harus mengandung ikatan rangkap dulu. Barulah cari yang terpanjang. Begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih ini namanya apa ya? Nah, caranya begini. Kita udah tentukan rantai utamanya, kemudian sesuai dengan instruksi yang B, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil ya. Bukan dari cabang lagi ya seperti alkana kemarin. Jadi kita mulai penomorannya dari sini. Utamakan yang ikatan rangkap dulu. Nah, ini yang dekat ikatan rangkap. Penomoran mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Begitu juga yang bawah, contoh yang bawah ya kan. Setelah ditentukan rantai induknya,
Penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4. Oke, 2 hal sudah kita lewati ya. Yang pertama, penentuan rantai utama harus mengandung ikatan rangkap. Yang kedua, penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, kemudian sisanya, sebentar lagi kita kembali lagi ke situ. Sisanya, kita hanya perlu menamai alkilnya, alkil. Alkil itu turunan dari alkana juga yang berfungsi sebagai cabang, yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi yang ini berarti kan dia sebagai cabang, inilah alkilnya. Yang struktur yang bawah, yang B, ini juga, ini kan sebagai cabang, berarti inilah alkilnya. Oke, ada nggak yang bisa menyebutkan ini nama cabangnya apa ya nak? C-nya ada 2, H-nya ada 5. Ini nama cabangnya apa? Etil, sir. Ya, etil, benar ya, etil. Bagaimana dengan contoh yang B ini? Ini kan cabang nih, CH3. Nama alkilnya apa nak? Metil, sir. Ya, Metil, metil ya, jelas. Oke, kita namai dulu yang A. Atau ada di antara kalian yang mau mencoba menjawab, yang A ini kurang lebih namanya apa ya sebelum saya jelaskan lebih lanjut? 2 metil 1 butena, sir. Oke, ada yang menjawab 2 metil 1 Etil, butena. sir. 2 etil 1 butena, sir. Etil atau metil? Etil, sir. Oke ya, Bagas ya. Saya ulangi ya. Ya. Penomorannya 1, 2, 3, 4. Di atom C nomor 2 ada etil. Sementara ikatan rangkapnya di atom C nomor 1. Jadi nama lengkapnya adalah, dengarkan ya baik-baik ya. 2 etil 1 butena. 2 etil 1 butena. Ingat, akhiran ananya diganti menjadi ena. Angka 1 menunjukkan ikatan rangkap. Saya ulangi sekali lagi. 2 etil 1 butena. Ya. Bagaimana dengan yang B? Ada yang mau menjawab lagi selain Bagas Satria? Ya, sir. Ayo, silakan nak. 3 metil 1 butena, sir. Ya, dari Arditya. Penomorannya udah jelas ini ya. 3 metil. Penomoran ikatan rangkapnya di atom C nomor 1. Kemudian rantai utamanya butena. Bagus nak. Berarti kalian udah belajar duluan ya. Bahkan sebelum saya bantu jelaskan. Nah, ini contoh lagi penamaan yang lain. Ya. Ini udah ada nampak tadi ya di awal. 1 butena. Ada 4 atom C dengan 1 ikatan rangkap. Kemudian ikatan rangkapnya berada pada atom C nomor 1. Bagaimana untuk contoh nomor 2? Rantai utamanya 3 ya. Propena ya. Kemudian di atom C nomor 2 ada metil. Berarti namanya 2 metil. Ikatan rangkapnya di atom C nomor 1. Propena. Nah, perhatikan di sini nak. Kalau udah ada 3 atom C, kemudian ikatan rangkapnya kita pindahkan kemari. Itu tetap 1 ya. Penomoran ikatan rangkapnya ya. Kita pindahkan ikatan rangkap ini ke sebelah kiri. Tetap 1 penomorannya. Karena ketentuan tadi, penomoran ikatan rangkap itu harus dapat nomor yang terkecil. Yang nomor 3, bagaimana? Nomor 3 sudah terjawab tadi. Sama ya. 3 metil 1 butena. Oke, tantangannya nanti adalah bagaimana kalau kita diminta menggambarkan struktur dari nama senyawa alkena yang dikasih tahu di balik cara kerjanya. Namanya dikasih tahu, sementara kita diminta menggambarkan strukturnya. Jadi kurang lebih langkahnya hampir sama seperti kemarin. Gambarkan tuh dulu berapa jumlah rantai induknya ya. Nama rantai induknya kan ketahuan seperti tadi misalnya butena. Berarti gambarkan dulu ada 4 atom C gitu berikatan. Kemudian di mana disebutkan letak ikatan rangkapnya gambarkan. Kemudian ingat ya, penomoran tetap dimulai dari Halo, Rido?
Rido tolong di mute dulu suaranya. Oke, saya ulang lagi. Ingat, penomoran ikatan rangkap penomoran tata nama senyawa alkena itu dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap, ya. Kemudian langkah terakhir adalah lengkapi semua cabangnya. Jangan lupakan, Nak, ya. Waktu menggambarkan nanti jangan sampai salah perhitungan bahwa setiap atom C itu tetap harus punya 4 tangan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Oke. Insya Allah nanti saya akan menambahkan video diskologi untuk penambahan pembahasan contoh soal, ya. Bagaimana dengan isomer pada alkena? Ya, isomer pada alkena. Jadi isomer kemarin udah saya kasih definisinya. Yang paling sering di sini memuat tentang isomer posisi dan rantai, ya, isomer posisi dan rantai. Jadi contoh 1 dan 2 ini bedanya di mana? Bedanya itu adalah di posisi ikatan rangkap, makanya disebut dengan isomer posisi. Artinya rumus molekulnya sama, sama-sama C4H8. Yang beda apa? Yang beda adalah posisi ikatan rangkap, begitu, ya. Sementara kalau yang dibandingkan dengan yang bawah bagaimana? Isomer rantai. Jadi ini lurus, ini bercabang. Walaupun di posisi daripada ikatan rangkap itu tetap sama. Ini ketiga-tiganya itu, nah, rumus molekulnya sama, ya. Sama-sama C4H8. Oke. Selanjutnya saya akan memberi waktu, ya, mana tahu langsung bisa kita eksekusi soal evaluasinya di sini. Jadi kalian tidak perlu lagi mengerjakan diskologi, ya. Tapi tetap kuis diskologi itu tetap harus kalian kerjakan. Itu menjadi nilai di portofolio nanti. Yang pertama itu berilah nama senyawa struktur karbon, hidrokarbon berikut. Ada A, ada B. Mungkin di antara kalian ada yang mau menjawab, satu orang satu saja, ya. Satu orang satu saja. Untuk yang A, Sir. Oke, Khairul Mustaqim. Silahkan Khairul Mustaqim. Yang A. Untuk yang A 2,3 dimetil 2 butena. Mungkin bisa diulang lagi, Nak. Tadi terputus suaranya. Silahkan. 2,3 dimetil, Ya. 2 butena. Ya. 2,3 metil, ya. Tapi ada 2, maka pakai awalan di. Kemudian penomoran ikatan rangkapnya di atom C nomor 2. 2,2 dimetil 2 butena. Oke, good. Untuk Khairul Mustaqim. Satu lagi ada yang mau jawab, Nak? Yang B? Saya, Sir. Yang B terlalu mudah kayaknya, ya. Ya. Yang B terlalu mudah. Oke, silakan Riyadi. 3 metil 1 butena, Sir. Iya, 3 metil 1 butena. Oke. Nah, tantangan selanjutnya adalah kalian coba tunjukkan ke layar Zoom nantinya. Kerjakan dulu yang penggambaran struktur yang A dan B. Nanti siapa yang menjawab silahkan ngomong. Saya beri waktu 3 menit cukup, ya. Silahkan, Nak. Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab yang A, siapa yang menjawab yang B? Ayo. Ada yang mau menunjukkan hasil kerjanya ke layar Zoom?
Ayo, satu orang aja nak, satu orang aja. Bisa? Oke, kalau tidak sempat, kita skip aja. Nanti hasil pengerjaannya bisa kalian kirimkan melalui email ya, seperti biasa. Kemudian ini merupakan research daripada materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nak. Jangan lupa setiap pembelajaran itu, kalian pastikan kalian mencatat hal-hal yang penting, supaya kalian tidak mudah lupa. Tetap diulangi, kemudian banyak-banyaklah membahas soal evaluasi, kerjakan kuis yang ada di psikologi, tetap semangat belajar apapun kendalanya, karena ini juga menjadi salah satu bentuk perjuangan kita, ya, untuk mengupgrade diri dengan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.